Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah dengan NPM 23711051031 dari kelas B. Nah, di sini saya akan presentasikan hasil UTP dari mata kuliah Pancasila, yaitu saya membuat aplikasi Sahabat Pancasila dan sekaligus saya akan membuat video hasil produk inovasi yang saya buat. Oke, pertama-tama di sini em, oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dayu Rika Perdana, SPD MPD. Nah, di sini ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan panduan moral bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi yang begitu cepat, nilai-nilai Pancasila mulai mengalami pergeseran, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mulai abai terhadap nilai gotong royong, toleransi, serta rasa nasionalisme karena lebih banyak terpapar budaya digital global yang tidak selalu sejalan dengan nilai luhur bangsa. Nah, di sisi lain, mahasiswa merupakan kelompok intelektual muda yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran yang menarik dan mudah diakses oleh agar mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara menyenangkan dan kontekstual. Nah, melalui kemajuan teknologi digital, pembelajaran nilai-nilai Pancasila dapat dikemas secara interaktif, misalnya melalui aplikasi edukatif yang menyajikan materi dalam bentuk artikel ringan, infografis, dan kuis interaktif. Nah, berdasarkan gagasan tersebut, muncullah ide aplikasi Sahabat Pancasila sebagai media pembelajaran digital yang menggabungkan informasi dan permainan edukatif agar mahasiswa dapat belajar sambil berinteraksi. Nah, rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama adalah bagaimana meningkatkan minat dan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila di era digital. Nah, yang kedua, bagaimana menciptakan media pembelajaran interaktif yang menarik dan mudah digunakan untuk mengenal nilai-nilai Pancasila. Tiga, bagaimana penerapan teknologi sederhana dapat menjadi sarana edukasi karakter mahasiswa. Nah, tujuannya itu yang pertama ada meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila, mengembangkan media pembelajaran digital yang interaktif dan inovatif. Tiga, menumbuhkan semangat nasionalisme, gotong royong, dan karakter mahasiswa yang berjiwa Pancasila. Keempat, mendukung implementasi pendidikan karakter melalui teknologi digital. Nah, pembahasannya yaitu yang pertama ada nilai Pancasila, di sini mungkin saya mengambil sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, empati, dan sikap saling menghargai antar individu tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dalam konteks mahasiswa, nilai ini diwujudkan melalui perilaku sopan santun, menghargai pendapat orang lain, serta memiliki kepedulian sosial terhadap sesama teman dan masyarakat kampus. Nah, kalau sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks mahasiswa, nilai keadilan sosial ini dapat diwujudkan dengan semangat kolaborasi, tidak diskriminatif, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk kemaslahatan bersama. Nah, nilai-nilai tersebut adalah fondasi utama dalam pengembangan aplikasi Sahabat Pancasila yang saya buat sebagai media digital edukatif yang menumbuhkan kesadaran dan implementasi nilai-nilai Pancasila secara menyenangkan dan interaktif. Ini mungkin bisa dibaca konsep inovasi sosial digital, lalu ada konsep edukasi interaktif digitalnya, lalu deskripsi inovasi aplikasi Sahabat Pancasila. Nah, di sini aplikasi Sahabat Pancasila adalah sebuah platform edukasi digital yang bertujuan kan
bertujuan menanamkan dan memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa melalui media interaktif dan informatif. Aplikasi ini berfungsi sebagai teman belajar digital yang memberikan pengetahuan, refleksi, dan tantangan seputar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fitur utama aplikasi adalah beranda atau homepage yang menyajikan kutipan inspiratif dan pengantar singkat terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang lalu kedua ada artikel edukasi Pancasila, 3 kuis interaktif, 4 pojok inspirasi, 5 profil pengguna. Ini strateginya, implementasi. Lalu kita lanjut aja kita ke dokumentasi prototipe ya. Yang pertama ada halaman registrasi di sini. Ada yang memasukkan nama lengkap, email, kata sandi, dan status. Lalu simpan. Lalu di halaman login ada masukkan email, kata sandi, dan bisa mengubah kata sandi jika lupa. Lalu di halaman dashboard, di sini ada yaitu tentang ada dua, ada kuis dan artikel. Nah, lalu ada artikel edukasi Pancasila yang di sini isinya yaitu em, ya pengertian Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan lalu ada kuis interaktif yang bisa kita ketahui apa aja yang misalnya pertanyaan apa yang dimaksud dengan sila kedua Pancasila. Nah, agar kita itu tahu bahwa pengertian-pengertian itu ada di kita tahu lewat kuis ini. Lanjut profil pengguna. Di sini ya seperti biasa ada nama dan email. Lalu kesimpulannya dari aplikasi Sahabat Pancasila ini merupakan inovasi digital yang dirancang untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa melalui pendekatan edukatif dan interaktif. Aplikasi ini menggabungkan fitur artikel edukasi dan kuis interaktif untuk menumbuhkan eh, semangat kebangsaan, toleransi, serta rasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengedepankan nilai gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial, Sahabat Pancasila diharapkan menjadi wadah yang memotivasi generasi muda agar tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan nyata di masyarakat. Nah, di sini sarannya ada 3, yaitu perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan instansi pemerintah untuk memperluas jangkauan edukasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, fitur dapat dikembangkan lebih lanjut seperti forum diskusi, mini game bertema kebangsaan, atau konten video inspiratif. Yang tiga, ada ide harapan aplikasi ini dapat terus diperbaharui sesuai perkembangan zaman agar tetap menarik bagi generasi muda dan relevan dan dalam konteks sosial saat ini. Mungkin ini referensi dari yang saya dapat. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian UTS mata kuliah Pancasila, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.